Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran satu pekan ke depan. Oke teman-teman, kita akan belajar matematika untuk hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi pekan lalu. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pemecahan masalah tentang perkalian pecahan. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dan campuran. Yang ketiga, pembagian pecahan desimal. Dan yang keempat adalah pembagian berbagai bentuk pecahan. Baik teman-teman, kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang memecahkan permasalahan perkalian pecahan. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep perkalian pecahan. Masih ingat kan teman-teman? Kalau perkalian pecahan itu sangatlah mudah, yaitu tinggal dikalikan langsung antara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi tidak perlu menyamakan penyebutnya. Baik, Miss akan langsung ke permasalahan pertama. Misal nih mempunyai 2 botol air mineral. Setiap botol berisi 2,5 liter. Berapa liter jumlah air mineral yang dimiliki oleh Misal nih? Jika teman-teman menemukan permasalahan soal matematika dalam bentuk soal cerita, pertama-tama baca dulu soal cerita dengan seksama. Yang kedua, lihat angka-angka penting yang ada di soal cerita tersebut. Di sini ada 2 botol mineral dan 2,5 liter air. Berarti cara mengerjakannya 2 botol air mineral, 1 botolnya 2,5 liter, yaitu ini termasuk ke dalam perkalian pecahan. Jadi pengerjaannya atau penyelesaian masalah yang pertama ini tinggal 2 dikali 2,5. Berapakah hasilnya? Kita akan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu tentang penjumlahan berulang. Ingat, karena ini perkalian pecahan, berarti kita akan menggunakan cara yang pertama yaitu penjumlahan berulang. 2 dikali 2,5 sama dengan 2 kali 2,5 diubah menjadi pecahan biasa yaitu 25/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya cuma 1 angka. Nah, karena di sini menggunakan cara penjumlahan berulang, berarti tinggal 25/10 ditambah 25/10. Kenapa di sini 2 kali? Karena di sini angka depannya adalah 2. Karena penyebutnya di sini sudah sama, teman-teman, dituliskan lagi per 10. 25-nya tinggal ditambah 25, hasilnya 50/10. Atau 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5. Gampang ya? Oke, kita akan menggunakan cara kedua. Cara kedua yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 2,5, 2-nya kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 2/1. 2,5 diubah menjadi pecahan 25/10. Tinggal kalikan langsung teman-teman, pembilang kali pembilang, 2 kali 25 hasilnya 50. 1 dikali 10 hasilnya 10. Berarti 50/10 hasilnya juga sama 5. Cara pertama, cara kedua hasilnya sama 5. Gampang ya? Oke, itu untuk permasalahan yang pertama. Kita akan lihat permasalahan kedua. Mr. Dani mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar tanah Mr. Dani berturut-turut adalah 2/4 hektometer dan 1/2 hektometer. Maka luas tanah Mr. Dani seluruhnya adalah titik-titik hektometer persegi. Berarti di sini, lihat teman-teman, ini panjang, yang ini lebar. Nah, kita ingat karena di sini kita mencari luas dan bentuk tanah Mr. Dani persegi panjang, berarti kita harus ingat kembali rumus luas persegi panjang. Masih ingat teman-teman? Apa rumus luas persegi panjang? Betul sekali. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 2/4, lebarnya 1/2. Berarti tinggal dikalikan. Nah, 2/4 dikali 1/2. Bagaimana caranya? Caranya
mengubah pecahan menjadi bentuk yang sama. Karena di sini pecahan campuran, ini pecahan biasa, kita samakan bentuknya. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita ingat, di sini 4 kali 2, 8 ditambah 2, 10 per 4. Berarti 2 per 4 itu berubah menjadi 10 per 4. Dikali 1 per 2 sama dengan, langsung kalikan teman-teman. 10 kali 1, 10. 4 kali 2, 8. Jadi isinya adalah 10 per 8. 10 per 8 ini bisa dijadikan pecahan campuran. 10 dibagi 8 hasilnya 1. Di sini angka 8 penyebutnya tetap 8. 8 dikali 1 itu 8. 10 dikurangi 8 simpan di sini 2. Jadi isinya 1, 2 per 8. Yang 2 per 8 ini masih bisa disederhanakan. Tinggal dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 1, 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Jadi isinya adalah 1, 1 per 4. Ya, begitu teman-teman. Ya, itu adalah penyelesaian masalah perkalian yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pembagian pecahan. Apa sih pembagian pecahan? Kita ingat kembali bahwa pembagian itu merupakan pengurangan berulang sampai habis. Berarti kalau pembagian pecahan adalah pengurangan pecahan secara berulang sampai habis. Misalnya akan berikan contohnya. Kalau 6 dibagi 3, nah ini kan pembagian, itu sama saja dengan pengurangan berulang. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Kalau sudah 0, udah selesai. Di sini 3-nya ada 2 kali, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yaitu 2 kali pengurangan sampai habis. Ya, gampang ya. Nah, begitupun untuk pembagian pecahan. Di sini misalnya akan kasih contoh. 3 per 4 dibagi 3 per 8. Supaya mudah, Miss akan bantu dengan gambar. 3 per 4, gambarnya seperti apa? Nah, ini ya, ini 3 dari seluruhnya 4 dibagi dengan 3 per 8. Ini 3, ini 8. Nah, jadi caranya 3 per 4 dibagi 3 per 8 sama dengan, nah, cara yang pertama yaitu tentang pengurangan berulang. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Berarti 3 per 4 dikurangi 3 per 8 dikurangi lagi 3 per 8, hasilnya adalah 0. Berarti 3 per 4 dibagi 3 per 8 itu hasilnya 2. Karena 3 per 4 dikurangi 3 per 8 dikurangi 3 per 8 sama dengan 0. Ya, itu menggunakan cara pengurangan berulang. Tetapi hasil ini juga dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Kita lihat teman-teman. 3 per 4 dibagi 3 per 8, baginya ubah menjadi kali. Ya, tapi yang 38, 3 per 8 itu dibalik. Jadi 8 per 3. Jadi angka keduanya dibalik. Ya, jadi 3 per 4 dikali 8 per 3. Kalau udah kali tinggal kalikan. 3 kali 8 hasilnya 24. 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti 24 per 12 hasilnya adalah 2. Ingat teman-teman, pembagian bisa berubah menjadi perkalian, tapi angka kedua yang 3 per 8 ini dibalik jadi 8 per 3 ya. Oke, gampang ya. Nah, ini ya, ini contohnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, pembagian yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh, misalnya punya 1 per 6 dibagi 1 per 4. Kita sederhanakan dulu teman-teman yang 1 per 6. 6 dikali 1, 6 tambah 1, 7. Berarti 7 per 6. 1 per 6 adalah 7 per 6 dibagi 1 per 4. Nah, ubah bagi menjadi kali. Berarti tetap 7 per 6. Ini berubah jadi kali, baru yang 1 per 4-nya itu dibalik jadi 4 per 1. Tinggal kalikan, 7 dikali 4, 28. 6 kali 1, 6. Jadi 28 per 6. 28 bisa dibagi 6. Berapa hasilnya? 4. 4 di sini tetap 6 sama dengan di sini
Ya, ingat 6 dikali 4 itu 24. Nah, 28 dikurangi 24, simpan 4-nya di sini. Jadi, 28 per 6 sama saja dengan 4 per 6. Karena 4 dan 6-nya masih bisa dibagi dengan 2, berarti bisa disederhanakan kembali. Jadi, 4, 2 per 3. Ya, itu tentang pembagian pecahan yang pertama. Yang keduanya, masih ada contoh ternyata teman-teman. Kita lihat contoh dulu yang kedua ya, supaya teman-teman lebih paham. 1, 2 per 3 dibagi 3 per 5 sama dengan 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5 per 3 ini ya. 5 per 3 dibagi 3 per 5. Ingat, bagi ubah jadi kali, angka keduanya dibalik. Asalnya 3 per 5, ubah jadi 5 per 3. Langsung kalikan, 5 kali 5, 25. 3 kali 3, ini 9. Teman-teman, mohon maaf, ini harusnya 9. Jadi, disederhanakan menjadi 2, 7 per 9. Ya, 9 dikali 2, 18. 25 dikurangi 18, di sini 7. Teman-teman, ini nanti diganti jadi 9 ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembagian pecahan desimal. Nah, pembagian pecahan desimal akan lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 1,2 dibagi 0,2 sama dengan, lihat teman-teman, kita ubah dulu pecahan desimalnya 1,2, 12 per 10. Kenapa per 10? Miss ingatkan kembali karena di sini ada cuma satu angka di belakang koma. 0,2 kita ubah menjadi 2 per 10. Nah, ingat, bagi kita ubah jadi kali, tetap angka yang di sini 12 per 10, kali balikin. 2 per 10 berubah menjadi 10 per 2. 12 dikali 10, 120. 10 dikali 2, 20. Dua-duanya masih bisa dibagi dengan 10, berarti 12 per 2. 12 per 2 sama dengan 6 isinya ya. Oke. Kita akan lihat contoh yang kedua. 1,75 dibagi 0,25. 1,75 kita ubah menjadi pecahan biasa 175 per 100. Kenapa per 100? Karena di sini ada dua angka di belakang koma. Bagi 0,25 sama saja dengan 25 per 100. Berarti 175 per 100 ubah baginya menjadi kali 25 per 100 dibalik menjadi 100 per 25. 175 dikali 100, 117.500. Kemudian 100 dikali 25, 2.500. Ini dua-duanya masih bisa diperkecil, yaitu dibagi dengan angka yang sama. Dibagi dengan 2.500. 17.500 dibagi 2.500 hasilnya 7. 2.500 dibagi 2.500 hasilnya 1. 7 per 1 hasilnya 7. Masih gampang ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, hasil pembagian berbagai bentuk pecahan akan lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Mungkin saja ya, pembagiannya itu antara pecahan biasa dengan campuran, atau misalkan desimal dengan pecahan biasa. Jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Contoh, 4,5 dibagi 2, 1 per 2, ini desimal, ini campuran. Kita ubah dulu menjadi satu bentuk yang sama, kita ubah menjadi pecahan biasa. 4,5 itu sama saja dengan 45 per 10. 2, 1 per 2, 2 kali 2, 4, tambah 1 itu 5 per 2. 45 per 10 dibagi 5 per 2 berubah menjadi 45 per 10 dikali, balikin, 5 per 2-nya menjadi 2 per 5. Langsung kalikan, 45 dikali 2, 90. 10 dikali 5, 50. 90 per 50 masih bisa diperkecil dengan dibagi angka yang sama. Dibagi 10, dibagi 10. Jadi hasilnya 9 per 5. 9 per 5 bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4 per 5. Ya. Oke, kita akan berikan contoh satu lagi. 3 per 5 dibagi 1,5. Pecahan biasa, ini adalah desimal.
kita ubah menjadi satu bentuk pecahan, kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini tetap 3/5, nah 1,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/10. 3/5 dibagi 15/10, ubah menjadi perkalian. Yang depan tetap 3/5, ubah jadi kali, dibalik yang 15/10 menjadi 10/15. Baru kalikan langsung. 3 dikali 10, 30. 5 dikali 15, 75. 30/75 harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 15 dan 15. 30 dibagi 15 hasilnya 2, 75 dibagi 15 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Bagaimana teman-teman? Mudah tidak? Oke, baik teman-teman. Mudah ya? Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, semoga teman-teman semua bisa memahami materi perkalian dan pembagian yang sudah Miss jelaskan dengan mudah ya, sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan 2 soal evaluasi yang akan Miss Helni berikan melalui Google Classroom. Terima kasih banyak teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Miss ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.